Halo, perkenalkan nama saya Citra Sidaputar dengan NIM 4232428 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode program Dart. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai employee.dart. Employee.dart ini merupakan kode program untuk mendefinisikan kelas employee yang digunakan untuk mempresentasikan data seorang karyawan. Data seorang karyawan yang berisikan atribut ID dan juga nama yang dapat diakses melalui metode setter dan juga getter. Berikut merupakan output dari employee.dart. Selanjutnya kita akan ke notebook.dart. Pada kode program notebook.dart ini berisi kelas notebook dengan dua atribut, yaitu name dan juga price, yang dimana objek notebook ini dapat diubah dengan konstruktor yang langsung mengisi kedua nilai tersebut. Berikut adalah output dari notebook.dart. Selanjutnya, main.dart. Pada kode program main.dart ini, yaitu merupakan entry point dari program yang di dalamnya terdapat objek dari employee dan juga notebook, yang digunakan untuk menguji nama karyawan akan diatur menggunakan setter, sedangkan pada objek notebook yaitu laptop dapat diubah harganya yang untuk memperlihatkan bahwa data dalam objek dapat dimanipulasi sesuai kebutuhan. Selanjutnya, mathvolume.dart. Mathvolume.dart ini merupakan konsep dari inheritance yang digunakan untuk menghitung volume bangun ruang. Program ini juga menampilkan hasil volume kubus, balok, dan juga silinder sesuai nilai yang dimasukkan. Berikut merupakan output dari mathvolume.dart. Selanjutnya, mathvolume2.dart. Pada kode program mathvolume2.dart ini melanjutkan konsep dari mathvolume sebelumnya dengan menambahkan jenis bangun ruang yang lain. Polanya sama, setiap kelas turunan mewarisi kelas induk. Volume lalu menge-provide metode perhitungan. Berikut merupakan output dari mathvolume2.dart. Selanjutnya, persegi.dart. Pada kode program persegi.dart ini berisi kelas persegi dengan atribut sisi, yang dimana terdapat dua metode, yaitu luas untuk menghitung sisi kali sisi dan keliling untuk menghitung 4 kali sisi. Dengan menghitung objek persegi, kita dapat memperoleh nilai luas dan juga keliling. Berikut merupakan output dari persegi.dart. Selanjutnya, status pengiriman.dart. Pada status pengiriman.dart ini menunjukkan enum untuk mendefinisikan status pengiriman, yang dimana ada 4 status tetap, yaitu belum dikirim, dalam perjalanan, terkirim, dan juga gagal. Berikut adalah output dari status pengiriman.dart. Selanjutnya kita ke file Dart status pengiriman 2.dart. Pada kode program status pengiriman 2.dart ini merupakan turunan dari status pengiriman yang dimana setiap status pengiriman ini lebih terperinci dan deskripsi teksnya dan presentasi progresnya. Contohnya, status dalam perjalanan menyimpan deskripsi sedang dalam perjalanan. Berikut merupakan output dari status pengiriman 2.dart. Selanjutnya, hewan abstrak.dart. Pada kode program hewan abstrak.dart ini menunjukkan konsep abstrak class, yang dimana hewan memiliki metode abstrak suara yang wajib diisi oleh kelas turunannya, serta metode konkret, contohnya bernapas, yang bisa langsung dipakai. Berikut merupakan output dari hewan abstrak.dart. Selanjutnya, kendaraan.dart. Pada kode program kendaraan.dart ini mendefinisikan kelas kendaraan sebagai dasar dengan metode seperti jalan dan berhenti. Kelas turunan misalnya mobil dan motor wajib mengimplementasikan metode tersebut sesuai karakteristiknya. Berikut merupakan output dari kendaraan.dart. Selanjutnya, vehicle.dart. Pada kode program vehicle.dart ini mirip dengan kode program kendaraan sebelumnya, yang dimana kode ini memiliki kelas vehicle dengan
metode start dan juga stop. Kelas car menggunakan implementasi vehicle sehingga wajib menyediakan implementasi untuk kedua metode. Saat dijalankan, objek car menampilkan pesan khusus bahwa mobil mulai dan juga berhenti. Berikut merupakan output dari vehicle.dart. Selanjutnya, bird.dart. Pada bird.dart ini membuat kelas burung yang biasanya diturunkan dari hewan. Selain memiliki metode umum seperti suara dan juga bernapas, burung juga memiliki metode khusus yaitu terbang. Berikut merupakan output dari bird.dart. Selanjutnya, animal2.dart. Pada kode program animal2.dart ini menggunakan factory constructor untuk membuat objek berdasarkan kondisi tertentu, yang dimana jika input berupa string dog, maka dibuat objek anjing. Jika cat, dibuat objek kucing. Jika input tidak cocok, maka dibuat objek dengan output unknown. Berikut adalah output dari animal2.dart. Selanjutnya, box.dart. Pada kode program box.dart ini menampilkan generik class box, yang dimana class box bisa menyimpan data dari tipe apapun, misalnya angka, teks, ataupun objek lain. Berikut merupakan output dari box.dart. Selanjutnya, pinemiddle.dart. Pada kode program pinemiddle.dart ini biasanya berisi algoritma untuk mencari elemen tengah dari sebuah list ataupun linked list, yang dimana teknik seperti pointer cepat dan lambat kita dapat menemukan nilai tengah tanpa harus menghitung panjang list terlebih dahulu. Berikut adalah output dari pinemiddle.dart. Selanjutnya, kvalue.dart. Pada kode program kvalue.dart ini mendemonstrasikan penggunaan map di Dart. Map akan menyimpan data dalam pasangan key dan juga value. Misalnya, kita bisa menyimpan nama seseorang sebagai key dan umurnya sebagai value. Berikut merupakan output dari kvalue.dart. Selanjutnya, numberbox.dart. Pada kode program numberbox.dart ini memperlihatkan generik kelas dengan batasan tipe yaitu numberbox. Dengan pembatasan ini hanya tipe angka seperti int atau double yang bisa digunakan. Berikut merupakan output dari numberbox.dart. Selanjutnya, patchdata.dart. Pada patchdata.dart ini merupakan kode program yang mencontohkan penggunaan future dan juga asynchronous atau await, yang dimana fungsi patchdata yang menunda eksekusi selama 2 detik sebelum mencetak pesan berhasil. Selain itu, ada stream yang mengirim data pesan satu persatu, lalu dibaca dengan await for. Berikut merupakan output dari patchdata.dart. Selanjutnya, patchuser.dart. Pada kode program patchuser.dart ini menjelaskan pengambilan data user dengan asinkron atau wait sama seperti patch data sebelumnya, yang dimana data user diambil seolah-olah dari server dengan sedikit delay. Berikut merupakan output dari patchuser.dart. Selanjutnya, countstream.dart. Pada kode program countstream.dart ini untuk menghasilkan angka secara bertahap. Misalnya angka 1, 2, 3, dan seterusnya keluar dengan jeda tertentu. Dengan menggunakan await for, program membaca angka saat muncul, sehingga bisa memproses data secara real-time. Berikut merupakan output dari countstream.dart. Selanjutnya, patchdata.dart. Pada kode program patchdata.dart ini, hampir sama dengan patchdata sebelumnya, hanya bedanya future dan streamnya menunjukkan kode program menunda eksekusi dengan delay. Lalu akan menghasilkan data bertahap untuk menggambarkan cara kerja asinkronus dalam file Dart. Demikian hasil penjelasan saya mengenai file.dart. Sekian dan terima kasih.